Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ikhlas SMK Islamic Center Baitur Rahman Semarang bersama saya Pak Freddy Setiawan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pernahkah dalam benak pikiran kalian berpikir, kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Mulai sekarang buang jauh-jauh anggapan itu. Pak Pren kasih tahu alasannya. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa resmi bangsa Indonesia dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Ya. Nah, alasan yang kedua adalah kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Karena dalam bahasa Indonesia kaidah kebahasaannya itu banyak. Jadi kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya contohkan sederhana saja dalam penggunaan bahasa aku dan saya, ya kan? Ketika kalian WA atau ngomong dengan bapak ibu guru misalkan, Pak, aku izin tidak berangkat. Nah, ini kaidah yang kurang tepat. Yang paling tepat seharusnya adalah menggunakan kata saya. Nah, itu tadi kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia. Penting bukan? Jadi jangan pernah beranggapan bahasa Indonesia itu tidak penting, ya. Maka dari itu kalian seharusnya bersyukur kalau kenal dengan orang yang suka bahasa Indonesia. Contohnya saja Pak Pren, ya, guru bahasa Indonesia. Saya kalau dengan murid itu teliti, titik koma saja diperhatikan, apalagi kamu. Oke, itu tadi sedikit pengantar kita untuk menuju materi yang sesungguhnya. Masih berkaitan seperti itu tadi tentang informasi. Kira-kira apa? Ya, betul sekali. Teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Oke, biar lebih jelas kita simak tayangan berikut ini. Kita ke informasi selanjutnya. Banjir bandang susulan menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sejak Senin malam. Sejumlah warga terluka dikarenakan banjir bandang ini. Inilah detik-detik banjir bandang susulan yang menerjang beberapa kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Petugas BPBD, PMI, TNI, dan Polri bersama warga Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terus melakukan evakuasi terhadap wanita, anak-anak, dan lansia yang mengalami luka akibat ikut terbawa derasnya banjir bandang. Selain evakuasi korban hidup, PMI juga sudah mengangkat 2 korban tewas ke Rumah Sakit Hikmah Masamba. Saat ini kondisi kota Masamba luluh lantak, tertutup material tanah setinggi 50 cm dan banjir lumpur juga memutus akses jalan Trans Sulawesi di Ragda, Kecamatan Baebunta. Warga terpaksa berputar arah dengan mengambil jalur cukup jauh dan berkelikir untuk keluar masuk ke wilayah mereka. Saat ini juga tercatat ada 5 kecamatan yang dihantam banjir bandang. Dari tayangan tadi, apa yang kalian dapatkan? Ya, betul sekali. Informasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi adalah sebuah teks yang memberikan informasi penting secara singkat, padat, dan jelas. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan wawasan yang luas kepada pembaca. Kali ini yang kita bahas adalah ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri yang pertama adalah singkat, padat, dan jelas. Ciri-ciri yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Ciri yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku, bukan bahasa sehari-hari. Lo, gue, en. Oh, bukan ya. Jadi bahasanya yang formal. Ciri yang keempat adalah bersifat objektif, tidak memihak. Jadi apa adanya. Dan yang terakhir adalah data yang disajikan adalah berupa fakta. Berikutnya yang kita bahas adalah berkaitan dengan struktur atau urutan dalam teks eksposisi. Jadi urutan di sini adalah berfungsi untuk mempermudah pembaca untuk memahami isi informasi yang ingin disampaikan. Struktur yang pertama berkaitan dengan tesis atau pernyataan umum. Tesis di sini biasanya menjabarkan informasi apa yang ingin disampaikan atau seperti judul. Ya. Yang kedua adalah argumentasi. Jadi ini berisi tentang kalimat penjelas dari tesis tadi. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau bisa disebut dengan simpulan. Ya. Jadi rangkaian tadi dari awal sampai akhir kemudian dijelaskan kembali menjadi sebuah
akhir dari cerita eksposisi. Yang tidak kalah penting dalam eksposisi adalah unsur di dalam beritanya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan sebutan 5W plus 1H. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Karena kita belajar bahasa Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita singkat dengan sebutan adik simba. Nah, adik simba ini adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Aspek yang terakhir kita bahas adalah aspek kebahasaan. Nah, yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Yang kedua ada namanya verba atau kata kerja. Contohnya makan, mengunyah, berlari. Jadi yang melakukan sebuah aktivitas, itulah yang disebut dengan verba. Yang ketiga adalah nomina atau kata benda. Contohnya lampu. Kemudian barang-barang yang ada di sekitar kalian, itu bisa termasuk ke dalam nomina. Yang keempat adalah adjektiva atau kata sifat. Contohnya kamu cantik, Pak Pren ganteng. Nah, ini adalah sebuah sifat, ya. Dan yang terakhir adalah adverbia, keterangan. Keterangan di sini bisa menjadi 3, keterangan tempat, waktu, ataupun suasana. Nah, itu tadi hakikat dari teks eksposisi, mulai dari pengertian sampai aspek kebahasaan, ya. Semoga dengan tayangan video ini kalian lebih semangat lagi dalam belajar, walaupun kalian tidak tatap muka langsung dengan Pak Pren, ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.